Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meresmikan penggunaan Masjid Nurul Mukminin bertepatan dengan momentum peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Peresmian Masjid Pemprov Kaltim tersebut dilakukan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Haji Hadi Mulyadi dengan ditandai penandatanganan prasasti dan pemasangan jubah imam maupun pengurus masjid di halaman Masjid Al-Mukminin pada hari Kamis 20 Agustus tahun 2020 atau 1 Muharram 1442 Hijriah. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dalam arahannya mengaku bersyukur akhirnya peresmian penggunaan masjid bisa dilakukan setelah sempat tertunda 2 kali akibat pandemi COVID-19. Dia mengaku awalnya peresmian dijadwalkan pada 20 Maret 2020 atau 27 Rajab 1441 Hijriah, ditunda saat awal kebijakan pemberlakuan bekerja dari rumah lingkup Pemprov Kaltim akibat masuknya COVID-19 di Indonesia dan juga di Kalimantan Timur pada awal Maret 2020. Kemudian direncanakan lagi pada 24 Juli 2020 atau 20 Zulhijjah atau momentum digunakannya kembali Masjidil Aqsa di Palestina. Ya Nabi salam Sekarang bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah, alhamdulillah kata dia akhirnya bisa diresmikan. Karenanya ia mengaku bersyukur dan berterima kasih atas dukungan serta doa semua pihak. Semua kata dia bukan sekedar fisik tapi benar-benar bermanfaat. Karenanya ia berharap semoga bisa bermanfaat bagi kita sebagai umat muslim dan untuk hubungan baik antar umat beragama di wilayah Kalimantan Timur. Karenanya ia mengajak masyarakat ikut berbahagia atas peresmian penggunaan masjid. Hadirnya masjid pengganti Masjid Kompleks Lamin Etam kantor Gubernur Kaltim ini menjadi simbol kesejahteraan, kebaikan warga Kota Samarinda, dan tentunya untuk hubungan baik antar umat beragama di wilayah Kalimantan Timur. Wagub Hadi Mulyadi juga mengapresiasi atas inisiasi Gubernur Kalimantan Timur terdahulu Dr. Haji Awang Faruk Ishak yang sudah menginisiasi pembangunan masjid ini, serta pada saat peresmian penggunaannya memberi sumbangan sebanyak 2.000 buah buku untuk perpustakaan masjid. Setelah peresmian Masjid Nurul Mukmin dilakukan, langsung digunakan untuk pelaksanaan sholat zuhur berjamaah dan sholat wajib 5 waktu lainnya oleh warga sekitar. Dan dijadwalkan pelaksanaan sholat Jumat perdana dengan khotib yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Ketua NU Pak Fauzi Bahtar, makasih atas kehadirannya. Hari ini kita meresmikan Masjid Nurul Mukminin Pemprov Kalimantan Timur yang telah tertunda 2 kali. Dan mudah-mudahan sekalian pembangunan masjid ini bukan sekedar fisik, tetapi benar-benar bermanfaat bagi kita semua, bagi umat Islam khususnya, dan bagi umat warga Samarinda pada umumnya. Karena di jalan ini berjejer ada gedung gereja Katolik, ada gereja Protestan, dan mudah-mudahan ini simbol daripada keberagaman dan kerukunan umat beragama di Kota Samarinda. Tepuk tangan buat Kota Samarinda. Jadi tidak boleh ada milik sekelompok orang, golongan tertentu, dia adalah milik kita semua. Makanya kita harus sama-sama berbahagia, dan masjid ini adalah masjid milik Pemprov Kalimantan Timur yang didedikasikan untuk warga Samarinda dan Kalimantan. Alhamdulillah masjid ini bisa diresmikan, dan kita berharap masjid ini menjadi pemersatu umat Islam, juga pemersatu umat antar agama. Jadi masjid ini menjadi simbol kesejahteraan dan simbol kebaikan warga Kota Samarinda, sekaligus simbol keberagaman. Kita juga sebelah ini ada gereja Katolik, ada Protestan. Mudah-mudahan ini menjadi simbol kerukunan beragama masyarakat Kalimantan Timur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelesaikan bangunan ini. Juga terima kasih kepada Pak Awang Faruk yang menginisiasi bangunan ini. Dan kepada warga sekitar,
mudah-mudahan bisa memanfaatkan masjid ini secara maksimal. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kalimantan Timur M. Taufik Fauji mengatakan, pembangunan masjid diawali sejak tahun 2017 dari tahap perencanaan. Sedangkan pembangunan fisik dimulai sejak 2018. Untuk pekerjaan struktur bangunan dan arsitektural masjid senilai 27,759 miliar. Kemudian pada 2019 dilanjutkan untuk pembangunan fisik konstruksi tahap 2 senilai 55,575 miliar, sehingga total keseluruhan kegiatan baik perencanaan, pembangunan fisik, serta pengawasan mencapai 83,335 miliar. Masjid Nurul Mukminin sendiri dibangun 3 lantai dengan luas lahan 16.261 meter persegi dan luas bangunan 5.000 meter persegi dengan daya tampung sebanyak 3.500 orang serta kapasitas parkir 150 roda 4 dan 400 kontrak roda pertama 2. fisik bangun cipta kontraktor itu di 2018 bangun cipta kontraktor, kemudian selesai kontrak yang kedua 2019 itu PT Kedaton. Jadi masing-masing itu yang BCK 27 miliar, kemudian yang PT Kedaton itu 55 miliar. Jadi totalnya 83 miliar 335 juta 453.760. 83 miliar. Itu termasuk denda kah atau gimana, Pak? Nah, ini fisik. Fisiknya. Fisik. Jadi kita bicara pelaksanaan di lapangan. Nah, di lapangan total yang kontrak itu. Berarti itu pekerjaan sudah 100%, Pak ya? Sudah. Pembayaran Nampak hadir saat peresmian masjid Komandan Korem dan Rem 091 Aji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, pejabat Sekprov Kaltim M. Sabani, Asisten 1 Sekprov Kaltim Muhammad Jor Effendi, Asisten 3 Sekprov Kaltim yang juga Ketua Badan Pengelola Masjid Nurul Mukminin Fatul Halim, Wakil Ketua TPPKK Kaltim Erni Makmur Hadi Mulyadi, dan pejabat serta tokoh agama lingkup Kaltim maupun donatur penyumbang 2 buah jam berukuran besar bagi masjid dan donatur penyumbang kain kiswah bagi masjid. Demikian, Arif melaporkan.